Salam, selamat pagi, selamat datang dalam Injil pagi hari. Senang bisa kembali menyapa Bapak Saudara sekalian. Kiranya Bapak Saudara dalam keadaan yang sehat, dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan baru dan juga mempersiapkan setiap kita dalam menjalani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur karena hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan kesempatan untuk kami menjalani kehidupan di dunia ini. Pagi hari ini sebelum kami menjalani aktivitas kami datang membawa hati kami di hadapan Engkau. Kami datang apa adanya dengan segala pikiran kami, keadaan dan pergumulan kami. Kami rindu biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami melalui firman Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga biarlah firman-Mu boleh kami pahami dan pada akhirnya berbicara kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Mazmur pasal 4 ayat kedua berbunyi demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Tema untuk kita pada pagi hari ini adalah sikap orang percaya dalam menghadapi tekanan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan hidup. Tekanan itu bisa datang dari banyak hal, bisa datang dari pekerjaan, dari bisnis kita, datang dari keluarga, datang dalam kondisi ekonomi dan juga kondisi keuangan kita. Bisa juga itu terkait dengan relasi atau beban pikiran yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Kadang persoalan itu datang bukan hanya karena satu masalah, tetapi datang bersamaan dan membuat hati kita terasa tertekan. Kita capek, kita lelah, dan bingung harus melangkah kemana. Di titik seperti itu, Bapak Saudara, biasanya kita merasa sendirian, dan kita tidak punya ruang untuk bisa merasakan yang namanya kelegaan. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Daud juga mengalami hal yang sama. Mazmur ini lahir dari sebuah kenyataan tekanan yang dialami oleh Raja Daud. Daud mengalami yang namanya fitnahan, ia mengalami ketidakadilan, dan orang-orang di sekitarnya menyerang kehidupannya. Namun di tengah situasi itu, Daud menunjukkan sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita mau belajar dari Daud, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi tekanan. Yang pertama Bapak Saudara, sikap yang tepat di dalam kita menghadapi tekanan adalah kita berseru dengan jujur kepada Tuhan di dalam setiap tekanan yang ada. Daud berkata, jawablah aku apabila aku berseru, ya Allah pembenaranku. Ia datang kepada Tuhan bukan dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang rapi, tetapi Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan penuh dengan tekanan. Ia tidak menutupi pergumulannya, ia tidak menutupi tekanan yang sedang ia alami, tetapi dengan jujur ia membawanya kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita hari ini, banyak orang memilih diam, banyak orang memendam pergumulannya atau lari dari masalah ketika tekanan itu datang. Namun Mazmur pagi hari ini mengajarkan kita orang percaya, ketika kita menghadapi tekanan, kita perlu datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu datang apa adanya. Mengapa Bapak Saudara kita bisa datang kepada Tuhan? Sebab dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita boleh berseru karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita berseru bukan karena kita telah sempurna, tetapi karena kita telah diterima oleh Tuhan. Karena itu, datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Jujurlah di hadapannya apa adanya. Yang kedua, Saudara, sikap yang tepat sebagai orang percaya di tengah tekanan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan di tengah kesesakan kita. Daud berkata, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ini adalah pengakuan iman bahwa Tuhan sudah pernah menolongnya sebelumnya. Artinya, kelegaan bukan hanya sebuah janji, tapi sebuah pengalaman nyata yang pernah Daud alami.
Bapak Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, tekanan tidak selalu langsung hilang, tetapi Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang berbeda di dalam hati kita. Tuhan sanggup memberikan ketenangan di tengah situasi yang sulit. Ketika hati kita bergumul, hati kita tertekan, Tuhan bisa mengubah itu menjadi ketenangan. Asalkan kita percaya bahwa Dia sanggup memberikan kelegaan di tengah kesesakan. Kelegaan itu bukan karena sesuatu pergumulan itu telah hilang dari kita. Keadaan sudah menjadi lebih baik, tetapi karena Tuhan itu sudah hadir dan menopang kita, memberikan kelegaan kepada hati kita agar kita tetap merasakan kekuatan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi tekanan? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu menjawab doa karena Tuhan berbelas kasihan kepada orang percaya. Daud berkata, "Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Disinilah kita melihat dasar dari jawaban doa yang Tuhan berikan. Bukan karena Daud itu layak, tetapi karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Seringkali kita merasa doa kita tidak cukup baik. Mungkin iman kita tidak kuat atau hidup kita tidak layak di depan Tuhan. Namun, Mazmur pagi hari ini ingatkan kita bahwa Tuhan mendengarkan doa bukan karena kelayakan kita, tetapi hanya karena kasih dan belas kasihan-Nya semata. Kita datang bukan membawa kehebatan kita, kesempurnaan kita, tapi kita datang dengan jujur membawa segala pergumulan yang kita alami. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur yang kita baca pada hari ini, kita melihat penggenapannya di dalam Kristus. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Ia mengalami tekanan yang berat, penolakan, penderitaan, tetapi Ia tetap berseru kepada Tuhan dan Ia taat sampai akhir hidupnya. Karena itu, ketika kita berjalan sendirian dalam tekanan hidup ini, kita ingat bahwa di dalam Kristus kita boleh datang kepada Bapa dengan penuh keberanian. Di dalam Kristus pada akhirnya kita bisa mendapatkan yang namanya kelegaan yang sejati. Kita mendapatkan yang namanya belas kasihan yang tidak pernah akan habis. Dan kita juga mendapatkan pengharapan yang tidak pernah akan gagal di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu Bapak Saudara, hari ini mungkin tekanan itu masih ada, pergumulan itu masih ada, tetapi percayalah Tuhan tetap mendengar. Tuhan tetap dekat dengan kita. Dia tetap berjalan bersama dengan kita. Karena itu tetaplah berseru, tetaplah berdoa, tetaplah terhubung dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan kami. Di tengah segala macam tekanan kehidupan ini, pada akhirnya Engkau memberikan kelegaan ketika kami berseru kepada Engkau. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus pulihkan hati kami, pulihkan keadaan kami. Engkau melihat setiap kami yang lelah, Engkau melihat setiap kami yang mungkin sudah capek dengan kehidupan ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan topangan kepada kami. Kuatkanlah kami yang goyah dan berikan kami hati yang terus mau bersandar kepada Kristus. Biarlah hati kami terus mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Biarlah kiranya Bapak Saudara tetap semangat dan terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati langkahmu dari hari ini dan seterusnya. Tuhan tetap ada berjalan bersama kamu. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.